Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Puluhan massa yang tergabung di dalam Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan atau Babak Kalimantan Selatan mendatangi kantor Bupati Banjar jelang tengah hari Rabu 8 Februari 2023. Kedatangan mereka untuk meminta Bupati Kabupaten Banjar melakukan evaluasi standar kinerja Direktur PT Bara Marta yang bergerak dalam pertambangan batu bara. Puluhan massa yang tergabung di dalam Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan mendatangi kantor Bupati Banjar jelang tengah hari Rabu 8 Februari 2023. Kedatangan mereka untuk meminta Bupati Kabupaten Banjar melakukan evaluasi standar kinerja Direktur PT Bara Marta yang bergerak dalam pertambangan batu bara. Dikarenakan selama 3 tahun kada mampu memenuhi target setoran pendapatan asli daerah. Sementara beban pengusaha tambang milik swasta yang memiliki IUP dapat meraup keuntungan cukup besar. Bahkan mereka menilai setoran PT Bara Marta untuk PAD Kabupaten Banjar bila dihitung kada sebanding dengan kerusakan lingkungan wan bencana terutama banjir. Sehingga mereka meminta PT Bara Marta untuk dibubarkan. Jadi Pak Manudin hari ini hendak menyampaikan aspirasi, hendak menyampaikan bagaimana supaya rakyat Kabupaten Banjar ini jangan dibodohin, bujur nggak? Bujur. Nang kanyangnya segelintir orang. Nah ini ada apa? Nang nyamannya segelintir orang. Yang menderita rakyat Kabupaten Banjar. Banjir kita teman-teman. Longsor kita teman-teman. Limbah-limbah tambang itu mengalir ke Sungai Martapura, bujur nggak? Bujur. Nang meminum orang Martapura, bujur nggak? Nang jaringan orang Martapura, bujur nggak? Bujur. Nang nyamannya siapa? Pengurusnya. Nang nyamannya bos-bos tambang, direktur tambang. Duitnya kemana? Di Mamam. Di Mamam. Selain itu, Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan meminta pula wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar untuk angkat bicara terkait dengan PT Bara Marta ini. Kita pilih kembali teman-teman. Apabila mereka tidak bekerja, mereka punya telinga tapi telinganya tuli. Mereka punya mata tapi matanya buta. Mereka punya hati tapi hatinya mati. Lebih baik mereka tidak jadi anggota DPR, teman-teman. Begitu juga Bupati Banjar. Kalau aspirasi kita ditanggapi, aspirasi kita ditindaklanjuti, kita pastikan Bupati Banjar adalah bupati yang mendengar aspirasi rakyat. Saya akan pilih pada pemilu yang akan datang. Tetapi apabila aspirasi kita tidak ditanggapi, teman-teman, kita pastikan kita akan ganti Bupati Banjar. Jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi. Buat apa memilih bupati yang tidak punya hati? Buat apa memilih bupati yang tidak punya telinga? Buat apa memilih bupati yang hanya mementingkan kelompok dan keluarganya saja? Roger. Terima kasih. Kira-kira itu saja. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjar Ahmad Sarwani Wahitakoni, Prima TV sangat berterima kasih karena sudah mendapatkan masukan dari warga sebagai kontrol sosial wan berjanji akan membawa permasalahan ini ke unsur pimpinan wan ke internal komisi. Daripada hasil dari KTP yang mungkin diupload di follow-up media hingga hasil evaluasi yang akan dilakukan nanti ke depan akan rapat lanjutan terkait mungkin nanti masukan-masukan pada hari ini juga sebagai bahan tambahan ke depan bagaimana posisi Bara Marta di depan. Pak, kalau Komisi 2 sendiri menilainya dengan katanya Bara Marta selalu tidak mencapai target PAD, Pak. Seperti apa tanggapannya Pak dari Komisi 2, Pak? Yang kami ketahui sampai saat ini dari target yang ada sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang mungkin media ketahui. Target yang memang dicapai sebagian besar sudah terlampaui, mungkin karena mungkin fluktuatif harga dan lainnya, karena mungkin pengerjaan hari itu nanti hasil yang dicapai itu tahun berikutnya terkait laporan laporan. Tunggus. Sekali lagi kami berharap sinergitas dari semua kelembagaan, dari pihak-pihak luar yang memang memberikan masukan untuk kebaikan saran ke depan Bara Marta.
Sementara itu, Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Banjar Ihwansah berjanji akan menyikapi dan menindaklanjuti aspirasi ini serta melaporkannya ke pimpinan. Dari sahabat-sahabat kita datang ke Pemkab Banjar menyampaikan aspirasinya sebagai kontrol sosial. Kami selaku menerima putusan dari kepala daerah akan menyikapi dan akan menindaklanjuti untuk menyampaikan kepada kepala daerah langkah-langkah berikutnya. Mungkin ada ini langkah yang seperti apa nantinya Pak Iwan? Ya, langkah berikutnya berarti kan kami menyampaikan, melaporkan, kemudian ke depan kita bikin rencana aksi terkait apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita. Tapi benar Pak Iwan mengenai PAD yang selalu tidak tepat dengan target. Nah, terkait dengan target, ini ranahnya bukan kami di Asisten 2, itu ranahnya di Asisten 3, kami tidak bisa memberikan komentar seperti itu.